Zaman sekarang setiap perusahaan itu pasti memiliki sistem absensi yang baik itu manual ataupun sudah lebih canggih. Bagaimana sih cara memilih sistem absensi yang cocok untuk perusahaan Anda? Sebelum kita membahas hal itu, saya mau memberikan beberapa tipe sistem absensi yang tersedia di pasaran saat ini. Tipe yang paling pertama ini itu adalah tipe yang paling murah, paling simple, dan biasanya itu dipakai untuk bisnis yang baru mulai lah biasanya ya. Dan itu tipe manual gitu. Yang saya maksud oleh manual itu bisa aja misalkan dengan cara si ownernya ini yang melihat sendiri, misalkan karyawan A, karyawan B, karyawan C hari ini masuk, saya catat, dan ini biasanya dicatat di dalam buku. Nah, ini dinamakan biasanya namanya tuh yang buku absen lah misalkan. Nah, jika menggunakan buku absensi seperti ini, yang pasti mesti ada si bos atau mungkin orang kepercayaannya bos yang akan mengambil absen. Nah, kira-kira mirip dengan kalau di sekolah lah gitu ya. Pagi-pagi sebelum kita mulai belajar, di absen dulu, dipanggilin namanya satu-satu, contoh seperti itu. Cuman ya mungkin agak berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Mungkin ada yang suruh nulis sendiri, contohnya seperti itu. Ini bukunya sudah ada di sini, silakan tulis sendiri. Nah, keuntungannya apa nih menggunakan buku ini? Gitu. Yang pasti nomor satu, murah, gampang, semua orang juga pasti tahu caranya pakai. Nah, masalahnya itu ada banyak. Bisa aja kalau misalkan suruh nulis sendiri gitu ya di dalam buku, tinggal tulis nama sendiri, tulis jam masuknya kapan gitu. Nah, itu gampang banget untuk dicurangi ya. Kita tinggal tulis aja jamnya, misalkan suruh kita masuk jam 8 gitu kan. Saya datang 8.30 tapi saya tulisnya jam 7.30. Nah, jika ada orang kepercayaannya owner ya misalkan itu, nah jadi dia yang bertugas untuk mencatat di dalam buku absen ini. Nah, itu nggak akan bisa seperti tadi ya manipulasi waktu, nggak bisa nitip absen juga gitu kan. Jadi ini mesti baik-baikin orangnya ini, orang kepercayaannya si bos ini, kita mesti baik-baikin sebagai karyawan ya ngomongnya. Kalau kita baik-baikin, mungkin nanti suatu saat kalau misalkan saya terlambat, nah kan temen lah, nggak apa-apa lah, cincai lah, contohnya seperti itu. Sekali-sekali lah, nanti kalau misalkan kamu telat, saya bantuin juga deh gitu. Saling bekerja sama untuk mengelabui atau work around the system gitu. Nah, metode absensi ini itu biasanya hanya bisa dipakai di perusahaan yang nggak begitu gede atau karyawannya itu nggak banyak, misalkan ya cuma 10, 20, contohnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak, misalkan sudah dalam angka misalkan 50 lah gitu. Nah, si orang kepercayaannya ini dia bisa hafal nggak muka-mukanya gitu. Oh nih si Abdul masuk. Oh nih Abdul nomor 2 masuk. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau... Nah, untuk yang tipe yang kedua ini sudah lebih maju lagi lah istilahnya, sudah menggunakan mesin. Nah, ini biasanya orang Indonesia nih suka ngomong namanya mesin check clock. Nah, mesin check clock ini biasanya simple ya. Biasanya setiap karyawan itu dia punya kartu absen ya. Nah, kartu absen ini kalau dulu tuh diceklek, dibolongin lah seperti itu ya. Jadi ini ada kotak-kotaknya untuk setiap hari kita masukin, bolongin. Ya, tanda bahwa kita udah masuk. Kalau zaman sekarang itu tipenya ada macam-macam, tapi pada intinya itu sama. Mereka mempunyai jam internal sendiri untuk mengetahui ini karyawan ini terlambat atau tidak, misalkan seperti itu, atau ini jam pulang atau belum. Nah, itu biasanya jam internal ini hanya bisa diakses untuk orang yang terpercaya, misalkan menggunakan PIN atau menggunakan kunci gitu, jadi dikunci di dalamnya. Kalau dibandingin dengan sistem manual yang tadi, nah ini bisa dipakai untuk di perusahaan yang karyawannya banyak, bisa ribuan, bisa ratusan, itu nggak ada masalah karena setiap karyawan dia memiliki kartunya sendiri-sendiri. Nah, metode ini sudah terbilang ya kuno lah, sudah dari zaman dulu lah. Selain itu, kalau dibandingkan dengan sistem manual tadi ya, kita nggak perlu ada orang kepercayaan ya untuk yang jaga di tempat gitu. Jadi mesin ini bisa ditinggal. Jadi karyawan datang, mereka akan absen tanpa ada owner kah, atau tanpa ada direktur, tanpa ada supervision lah dari orang-orang kepercayaan. Nah, sistem ini juga nggak foolproof. Saya bisa dengan mudah, misalkan saya dan teman saya gitu ya, misalkan saya jadi karyawan gitu ya, saya dan teman saya bekerja sama lah. Saya bawa kartu absensi saya dan kartu absensi teman saya gitu. Saya datang tepat waktu, saya tinggal ceklok nih, punya saya ceklek. Ceklok lagi punya teman saya ceklek. Udah, kita datang tepat waktu. Tapi nanti teman saya datangnya 9 misalnya. Nah, itu adalah kelemahan utama dari mesin check clock ini ya. Jadi si karyawan ini mereka bisa dengan mudah nitip absen. Nah, lebih bahayanya lagi kalau misalkan si karyawan ini punya akses ke jam internal. Nah, itu sudah
tambah nggak karuan lagi. Karena kalau misalkan saya datang udah jam 10 gitu, ya udah saya tinggal buka aja mesinnya, jamnya saya balikin jadi jam 8, saya cek log, nanti di situ akan tertulis nih saya masuk jam 8. Udah habis itu saya balikin lagi jamnya, tutup lagi. Nah itu sudah percuma lah punya mesin absensi yang seperti itu. Karena itu terlalu mudah untuk dibohongin, untuk dimanipulasi gitu. Jadi itu sudah tidak bisa. Nah yang paling sering saya lihat metode absensi itu di perusahaan-perusahaan itu biasanya menggunakan mesin fingerprint scanner gitu. Nah ini modelnya macam-macam sekali, di pasaran ini banyak ya. Ada yang dalam bentuk mesin standalone kotak seperti ini dengan fingerprint sensor. Nanti kita tinggal tempelin aja sidik jari yang sudah terdaftar, nanti check in atau check out. Mode dari mesin-mesin fingerprint ini juga berbeda-beda ya. Ada yang fungsinya seperti tadi standalone, jadi di dalam mesin itu dia sudah punya data nih. Karyawan ini fingerprintnya itu seperti ini. Jadi dia punya database karyawan ya, dan juga database fingerprintnya karyawan. Nah biasanya mesin standalone ini dia mempunyai database karyawan dan fingerprintnya masing-masing. Lalu pada saat akhir bulan ya, kalau kita mau melihat attendance record-nya itu seperti apa, nah itu biasanya kita menarik data menggunakan USB biasanya ya. Jadi USB-nya dicolokkan ke dalam mesin fingerprint ini, lalu nanti dia akan ekspor laporannya bisa dalam bentuk spreadsheet seperti itu dalam Excel. Nah, ada juga tipe-tipe yang bisa digunakan di dalam network. Jadi, mereka memiliki database yang bisa dibilang sharing lah gitu ya, shared database karyawan. Nah, kalau ini kegunaannya itu untuk perusahaan yang lebih besar gitu ya. Kalau yang standalone tadi, kalau misalkan karyawannya ada 100 contohnya seperti itu ya, semua jam masuknya tuh jam 8 pagi. Nah, biasanya kan kalau karyawan-karyawan itu mereka suka datangnya tuh mepet-mepet ya, jam 7.50 baru datang, 7.55 baru datang. Nah, itu biasanya kalau sudah dekat-dekat jam 8, itu mereka bakalan ngantri. Dan itu yang datangnya terlalu mepet, nah itu nggak bakalan kebagian gitu kalau mesin fingerprintnya itu cuma ada satu. Nah, solusinya bagaimana kalau menggunakan mesin fingerprint standalone seperti ini? Ya, beli mesin kedua jadinya. Nah, mesin fingerprint standalone yang nomor 2 ini, dia juga memiliki database karyawan sendiri gitu, yang terpisah dengan mesin nomor 1 gitu. Jadi kita mesti nentuin gitu, dari 100 karyawan ini, 50 karyawan nih menggunakan mesin nomor 1, 50-nya lagi menggunakan mesin nomor 2. Jadi nanti pada saat menarik data, yaitu kita mesti narik data sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan tidak mau seperti itu ya, tidak mau dipisah, ini akan sangat sulit dilakukan di dalam mesin absensi yang modelnya itu standalone seperti ini. Karena misalkan nih ya, minggu pertama saya sebagai karyawan, saya check-in di mesin nomor 1, nanti di minggu depan check-in di mesin nomor 2 gitu. Ganti-gantian terus lah, minggu ketiga mesin nomor 1 lagi, minggu keempat mesin nomor 2. Nah nanti pada saat saya narik gaji, nah itu nanti di mesin nomor 1 itu akan ada tandanya gitu. Saya minggu pertama sama minggu ketiga masuk terus, minggu kedua sama minggu 4 nggak ada yang masuk. Nah, yang paling baru lagi ini menggunakan app ya, smartphone app gitu namanya, biasanya disebut timestamp. Timestamp ini itu adalah sebuah aplikasi Android dan iOS ya. Dia mengambil foto, lalu fotonya itu akan diberikan anotasi atau di annotate gitu. Jadi nanti fotonya itu ada tulisannya gitu. Ini ada titik koordinatnya nih di sini, jamnya berapa, tanggal berapa, itu ada di fotonya tersebut gitu. Foto yang dihasilkan oleh aplikasi timestamp ini. Nah, ini biasanya sering digabungkan dengan instant messaging apps ya, seperti WhatsApp. Biasanya foto timestamp ini akan dikirimkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, itu bisa menjadi bukti lah misalkan ya. Jadi kalau saya datang nih, saya foto dulu nih di depan pintu gerbang nih yang ada tulisannya PT bla bla bla. Saya foto nih, so, beneran nih udah datang di kantor. Ya, seperti itu. Ada juga yang menggunakan misalkan foto sama truknya PT ini karena ada tulisannya nih, nggak semua kantor ada. Ya udah kita foto di situ, kirim ke grup WhatsApp. Nah, cara ini lebih fleksibel ya kalau dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Karena dengan mengirim foto ini kita bisa absen di lokasi yang berbeda gitu, bukan cuma di kantor doang. Nah, ini cocok untuk sales biasanya ya, sales yang langsung keluar gitu, langsung jalan. Misalkan kalau si sales ini dia punya janji nih ketemu sama klien jam 8:30, agak sulit dia kan untuk datang ke kantor dulu jam 8 untuk absen, terus baru jalan lagi. Nah, mungkin sampai tempat klien nggak nyampe, nggak keburu gitu ya, paling jam 9 baru datang gitu. Nah, kan daripada telat, nggak enak juga kan sama klien, mendingan dia langsung jalan gitu. Nah, jadi ini dia bisa menggunakan foto timestamp ini sebagai bukti nih, ini saya lagi di luar, saya hari ini kerja, tapi saya nggak bisa ke kantor. Itu kegunaan dari
timestamp ini. Nah, sulitnya apa menggunakan timestamp ini? Sulitnya itu ya kita mesti ngeliatin satu-satu. Kalau misalkan kita punya karyawan ada 100 orang ini akan mengirim foto ke dalam WA group. Nah, ini kan mesti ada yang mencatat gitu. Ini tanggal 1 nih, karyawan A, B, C, D, E, F, G. Masuk. Besoknya dilihatin lagi nih 100 ini. Itu kan repot sekali. Setiap hari mesti seperti itu, memakan waktu gitu. Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan itu ada 25 hari, nah itu kan ada total 2.500 foto yang mesti dilihatin. Dan juga dia mesti ngitungin gitu kan. Ini untuk karyawan A di dalam grup ini dalam waktu misalkan 1 bulan ini dia masuk berapa kali. Itu kan ngitungnya lama kalau menggunakan foto timestamp yang dikirim lewat grup WhatsApp. Keuntungannya apa? Pakai timestamp ini. Nah, itu yang tadi saya bilang. Yang satu kan lebih fleksibel, bisa absen di luar kantor. Yang kedua itu biasanya nggak ada antrian gitu, karena kan mereka absen menggunakan HP sendiri-sendiri. Cuman sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone? Pasti mereka punya smartphone semua. Salah satu masalah di sistem ini ya, yang menggunakan timestamp ini sebagai sistem absensi itu adalah si aplikasi timestamp ini dia mengambil tanggal dan jam HP masing-masing gitu, bukan misalkan jam internasional, dia pakai jam lokal. Misalkan nih hari ini tanggal 18 misalkan ya, nah ini tanggal 17 saya datang ke kantor, ya saya foto nih di depan tanggal 17, misalkan saya naik motor nih pakai jaket kan, foto untuk tanggal 17 saya kirim ke grup. Nah habis itu saya buka jaket, kan bajunya beda nih, saya foto saya rubah tanggalnya jadi tanggal 18, saya foto lagi. Nah itu kan nanti disimpan dulu di galeri. Nah yang besoknya pada tanggal 18 itu saya mau bolos misalkan ya, saya nggak datang gitu. Jadi saya dari rumah kira-kira ya jam 7.50 misalkan ya, saya kirim foto yang saya ambil kemarin ke WhatsApp. Udah nggak bisa bedain itu saya beneran ada di kantor atau enggak gitu, karena kalau dilihat dari foto timestampnya, lokasinya ada di kantor, tanggalnya ya tanggal 18, jamnya ya jam yang kemarin. Jadi menurut saya absen menggunakan timestamp ini tidak bisa dipercaya lah, karena itu bisa dengan mudah si salesman atau si karyawan kita ini ya bisa dengan mudah menipu gitu. Jamnya aja bisa dirubah, tanggalnya juga. Buat apa punya sistem absensi seperti ini gitu. Saya hari ini menggabungkan sisi positif dari metode-metode absensi yang tadi kita bahas. Jadi absensi menggunakan FlixHR ini itu melalui foto. Jadi si karyawan ini dia harus melakukan foto ya, dan mengirim lokasi pada saat dia foto ini. Bedanya dengan timestamp ya, karena kan sama-sama timestamp itu juga mengambil foto, mengirim lokasi. Nah bedanya dengan timestamp itu, FlixHR ini dia tidak bisa mengakses dari galeri. Cara yang tadi saya ceritakan tadi, foto 2 kali, itu nggak akan bisa dipakai di FlixHR, karena FlixHR itu mengharuskan si karyawan ini untuk mengambil foto baru gitu. Jadi nggak bisa dia ngambil foto yang lama, misalnya foto kunjungan kemarin di-upload lagi di FlixHR, itu nggak bisa. Selain itu FlixHR juga menggunakan geofencing. Jadi FlixHR ini kita bisa menentukan tempat-tempat mana aja sih yang bisa menjadi checkpoint. Nah checkpoint ini adalah tempat-tempat yang dimana si karyawan ini dia bisa melakukan check-in. Jadi kalau di luar area yang sudah ditentukan, nah itu dia nggak bisa melakukan check-in. Jadi misalkan kalau kantor saya ini di Kelapa Gading misalkan ya, saya punya karyawan di Sunter. Kalau dia nggak di area yang dekat kantor saya ini, nah itu dia nggak bakalan bisa check-in. Pasti akan ditolak karena ini lokasinya beda. Jadi nggak bisa dia dari rumah ya sambil tidur-tiduran check-in. Nggak bisa. Selain itu, FlixHR juga menggunakan face recognition technology ya. Jadi dari foto selfie ini, si FlixHR ini akan mengecek. Dia akan mengecek ini sama nggak dengan foto yang didaftarkan sebelumnya gitu. Kalau misalkan nggak cocok, FlixHR akan reject gitu ya, akan keluar errornya, ini fotonya orang-orangnya beda gitu. Jadi nggak bisa dengan mudah mereka tinggal nitip absen misalkan seperti itu kan, dia kirim foto nih pakai HP kedua gitu, nggak bisa. Nah karena para karyawan ini melakukan absensi menggunakan HP-nya sendiri-sendiri, itu nggak akan ada antrian dan nggak ada yang terlambat gitu hitungannya karena antrian tersebut. Dan juga data-data yang sudah diterima oleh FlixHR gitu ya, data check-in yang sudah diterima itu bisa langsung dilihat secara real time oleh user. Jadi saya tinggal buka aja FlixHR jam 8 nih misalkan, saatnya masuk kan, saya tinggal buka FlixHR yang udah masuk tuh berapa orang, yang telat itu berapa orang, siapa aja. Nah itu saya bisa melihat. Anda mungkin sebagai bos nggak perlu datang pagi-pagi ke kantor, bisa aja datang nanti jam 11 tapi ingin memonitor juga, bisa Anda dengan mudahnya gitu ya, dari rumah tinggal akses aja FlixHR, lalu tinggal melihat aja statistiknya hari ini masuk berapa orang. Nah FlixHR ini bukan cuma tentang absensi karyawan doang. FlixHR ini itu adalah software yang sudah lengkap fiturnya untuk berbagai kebutuhan HR atau human resource ya. Itu pendekan dari human resource atau bahasa Indonesianya itu personalia. Fitur-fitur FlixHR ini ada banyak ya, termasuk di dalamnya itu adalah automated payroll
untuk perhitungan gaji itu sudah otomatis dihitung oleh Flix-HR. Jadi misalkan jika struktur gaji karyawan ini macam-macam gitu ya, misalkan yang paling banyak orang pakai itu kan uang harian. Kalau dia masuk misalkan dapat 20.000 lah untuk ongkos makan misalkan gitu. Terus juga misalkan ada ongkos BBM juga misalkan per hari. Kalau masuk per hari dapat 10.000. Nah, itu Flix-HR dia akan secara otomatis dia akan menghitung gitu ya. Jadi misalkan dari tanggal 1 sampai 31 bulan lalu, ini dia masuk berapa hari. Misalkan dia masuk total 20 hari. Nah, itu Flix-HR udah akan ngitungin ya. 20 hari dikali tadi uang makan 20.000 per hari. Nah, ini total segini uang makan dalam 1 bulan ini. Uang bensin 20 kali 10.000. Itu udah dihitungin semua oleh Flix-HR. Terus kalau misalkan perusahaan Anda itu ada yang namanya denda terlambat. Nah, itu Flix-HR juga sudah menghitungkan sendiri gitu. Jadi pada saat awal bulan atau akhir bulan ya, tergantung dari tanggal gajiannya, Flix-HR itu sudah menghitungkan semua gitu. Jadi tinggal klik beberapa kali sudah jadi perhitungan gajinya sudah keluar. Jadi itu sudah sangat mudah. Mungkin nggak perlu lagi Anda perlu gaji orang ya untuk ngitungin absensi, untuk ngitungin gaji gitu ya, gaji bulanan. Nah, selain itu Flix-HR juga bisa ngitungin kasbon. Karyawan zaman sekarang ini banyak sekali yang mengajukan kasbon gitu ya, baru masuk udah kasbon. Nanti jadi karyawan tetap kasbon juga. Itu bagi owner ya, terutama sekali untuk perusahaan yang belum begitu besar gitu. Itu kasbon itu sangat merepotkan ya, karena kita udah hitung gaji, hitung variabel tadi kan, ada denda terlambat, ada uang harian, ada uang BBM misalkan, uang lembur gitu kan. Uang lembur juga dihitungin oleh Flix-HR secara otomatis. Nah, itu sudah dihitung, kita tambahin semua, dapat gaji dia untuk bulan ini misalkan 5.300.000 lah. Nah, itu mesti dikurangi lagi dari kasbon yang sudah diambil tuh berapa, misalnya udah ngambil 2 juta. Nah, artinya dikurangi lagi 3 juta. Itu kan perhitungan tambahan gitu yang merepotkan kita sebagai owner atau HR staff gitu ya. Nah, belum lagi kalau kasbonnya itu sistemnya itu bukan cuman 1 kali pinjem. Misalkan contoh karyawan ini dulu tanggal 10 nih dia pernah kasbon 1 juta. Ini tanggal 15 dia kasbon lagi 300, tanggal 20 kasbon lagi 1 juta. Itu kan hitungannya banyak tuh, bukan cuma satu doang, satu bulan ini bisa ada 3, bisa ada 4. Nah, ini contohnya karyawan yang ingin kasbon untuk beli motor misalkan ya. Motor tuh ya misalkan 15 juta lah harganya. Nah, kan nggak mungkin dia kasbon 15 juta potongkan ke gaji dia yang mungkin cuma 6 juta, 7 juta gitu. Dia mau nombokin duit dari mana gitu kan, minus 8 juta itu. Nah, jadi biasanya perusahaan itu memperbolehkan untuk cicil gitu ya. Jadi dari 15 juta itu misalnya dicicil 5 kali. Jadi untuk setiap bulan dipotong 3 juta selama 5 bulan ke depan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kan sangat merepotkan sekali itu untuk HR ya. Mesti diingetin, ini cicilan nomor berapa nih? Udah lunas apa belum? Sisanya berapa nih kasbon ini? Gitu. Belum lagi kalau lupa dipotong, itu lebih ribet lagi. Karena misalkan hitungan dia mestinya terima 2 juta bulan ini setelah kasbon, tapi dikasih 5 juta. Apakah dia akan lapor? Ya enggak. Nah, Flix-HR itu sudah secara otomatis mengurangi segala macam kasbon yang dipunyai, yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Jadi nggak usah repot-repot ngitung lagi variabel gaji segala macam. Nggak usah repot-repot, ini mesti kurangin kasbon, ini mesti kurangin ini, kurangin ini. Itu sudah nggak usah kalau pakai Flix-HR. Nah, selain itu, Flix-HR itu juga berikan fitur untuk salesman ya, kunjungan sales. Tapi ini juga bisa dipakai misalkan untuk karyawan lapangan lain ya, seperti misalkan kolektor atau supir seperti itu. Nah, fitur ini itu cara kerjanya itu seperti ini. Jadi si karyawan lapangan ini dia bisa melakukan check-in atau check-out. Jadi dia memberikan laporan gitu ya. Contoh, misalkan kalau saya sales nih ya, saya datang ke toko A nih. Nah, di toko A ini saya datang jam 9, saya baru datang, saya bikin laporan dulu di Flix-HR. Foto, lokasi, sama catatan. Misalkan lagi kunjungan ke toko besi, misalkan toko besi A, jalan bla 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 bla. Foto, lokasi, dikirim semua ke dalam Flix-HR. Nanti habis laporan kita datang ketemu dengan misalkan sama pemilik tokonya, ngobrol-ngobrol gitu kan, nawarin barang segala macam. Terus nanti ya setengah jam kemudian selesai meeting kan, sebelum pergi absen keluar lagi, foto lagi nih, udah selesai meeting jam segini, lokasi masih di tempat yang sama, terus kasih catatan hasilnya apa, atau mungkin kontak personnya siapa, informasinya, nomor teleponnya, itu dicatat di Flix-HR. Itu juga bisa. Itu salah satu contoh penggunaan salesman visit di Flix-HR. Jadi itu Flix-HR itu sudah lengkap ya, semua sudah dihitung. Termasuk juga yang belum saya bahas itu adalah cuti. Nah, cuti ini kan bisa macam-macam ya. Mungkin ada yang cuti dengan sistem kuota gitu ya. Ini saya kasih contoh aja nih. Kalau di barbershop itu kan tiap hari mesti buka ya, Senin sampai Minggu nggak ada hari libur. Tapi si karyawan ini juga kan pasti kalau suruh kerja terus dalam 1 minggu
nggak kuat, capek pasti kan. Jadi itu pasti mereka punya sistem rotasi lah istilahnya ya, gantian. Biasanya itu si tukang cukurnya itu akan diberikan dalam 1 bulan ya, 1 bulan kan 4 minggu, jadi itu akan diberikan 4 hari cuti setiap bulan. Itu bisa mereka pakai misalkan secara berturut-turut nih, misalkan saya mau jalan-jalan keluar kota dari hari Senin sampai Jumat. Nah itu bisa kita tinggal apply untuk cuti ya, dari tanggal segini sampai tanggal segini 4 hari menggunakan kuota bulanan. Nah itu Flixair juga memiliki fitur untuk itu ya. Jadi Flixair itu mempunyai kuota bulanan dan kuota tahunan. Nah, jadi pada saat si karyawan ini mau mengajukan cuti, nah itu dia mesti milih, ini mau pakai kuota yang mana, kuota bulanan kah atau kuota tahunan. Kalau misalkan dia mau menggabungkan ya, misalkan dari tadi misalkan kan 4 hari dalam 1 bulan. Kalau misalkan saya mau jalan-jalannya tuh 1 minggu lah. Jadi itu saya menggunakan 4 dari kuota bulanan, lalu 3 dari kuota tahunan. Nah itu karyawan itu bisa mengajukan seperti itu. Nah itu bisa, dan Flixair itu yang akan menghandle gitu ya. Ini masih di dalam kuota, jadi boleh di-submit atau tidak. Nah daripada hire karyawan ya, bayarnya UMR 5 juta sebulan, mendingan langganan Flixair aja, jauh lebih efisien.